Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roita Burpandiangan dengan NIM 24107254, STP Kat Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2024. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan PPL saya yang kedua di kelas 8 dengan materi gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Sehat Bu. Iya. Kalau saya perhatikan kayaknya ada yang tidak hadir pada hari ini ya. Iya Bu. Ada berapa orang yang tidak hadir? Dua ya. Iya. Apa alasannya itu? Kenapa nggak hadir? Tadi ada kakaknya yang sakit. Satu orang lagi? Absen ya. Iya. Nah, coba kau perhatikan dulu seragamnya. Apakah sudah pantas untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini atau belum? Yang naik celananya coba diturunkan dulu. Nah, biar nggak kayak kebanjiran kita. Kalau ada sampah di bawah mejanya, tolong dikondisikan dulu. Sudah? Sudah ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran kita. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo nak, siapa dulu yang bisa berdoa? Ayo ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, di mana pagi hari ini kami mau melaksanakan kegiatan kami di Bengawan yang kami cintai ini. Berkata Tuhan, orang tua kami tinggalkan di rumah, berkatilah mereka, semoga berkatilah mereka dan pekerjaan tangan mereka. Kau tahu Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, hapuskanlah Tuhan agar tidak terhalang menerima berkat-Mu. Inilah doa permohonan kami kepada-Mu Tuhan, atas nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memasuki pelajaran kita yang baru, yaitu mengenai gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang baru, Ibu mau tanya dulu pelajaran kita minggu yang lalu. Masih ingat ya? Masih kak? Yang kemarin itu kan? Siapa yang tahu pelajaran kita minggu yang lalu? Coba tunjuk tangan dulu. Apa itu? Ayo Alicia. Gereja sebagai komunitas yang hidup. Gereja sebagai komunitas yang hidup, dan juga di bagiannya itu yang kita pelajari itu adalah sebagai gereja sebagai karya pastoral. Ya kan? Di mana yang kita pelajari di situ adalah ada 5 tugas gereja kan? Yang kita pelajari. Siapa yang bisa menyebutkan 5 tugas gereja itu? Ayo. Siapa yang bisa? Esther bisa? Gak ingat lagi? Ada yang dikatakan dengan diakonia, ada kerikma, ada martiria, ada apa lagi? Martiria, apa lagi itu? Apa? Pokoknya 5 tugasnya itu ya, ada diakonia, kerikma, martiria, baru apa namanya? Pelayanan kan, seperti itu. Baru yang berikutnya, kalau bisa kita katakan itu mengenai pelayanan, apa
ketiga, peserta didik mampu mengelola sifat-sifat Tuhan secara tepat melalui kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu melaksanakan sikap dan perbuatan yang tepat sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Sebagai pertanyaan pemantik, dan ini juga pasti sudah pernah kalian dengar ya, apa itu gereja? Tempat beribadah. Ya, tempat beribadah. Baru yang berikutnya, apa sarana yang ada dalam gereja? Contohnya seperti dalam gereja Katolik, apa yang kalian lihat itu sebagai sarana yang ada dalam gereja Katolik itu? Apa sarana? Contohnya sarana yang dipakai ketika kita melaksanakan misa kudus. Banyak ya? Iya banyak. Contohnya apa itu? Ada salib, terus apa lagi? Ada monstran, ada piala, ada pala, ada apa lagi? Lavabo, pokoknya banyak itu. Ada lagi meja kredeks, ya kan, meja kecil itu yang ada di samping di depannya imam kan? Nah, baru ada lagi korporal yang dikatakan itu sebagai untuk melak seperti kain dia, yang melak, pernah lihat itu ya? Nah, waktu kita melakukan yang namanya misa, pasti kalian lihat itu ada yang dipakai imam itu ketika melak piala kan? Melak piala, terus melak tangan imam ketika dia mencuci tangan kan? Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya yang dikatakan itu dengan sakramen. Apa itu sakramen? Masih ingat itu sakramen? Ini yang udah juga kita bahas itu. Apa itu sakramen? Sakramen itu adalah suatu tanda penyelamatan Allah kepada manusia. Ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Ada 7. Ibu Pinang juga minggu yang lewat itu. Dari ke-7 sakramen itu dibagi atas 3 bagian lagi. Apa itu teh? Ada yang dikatakan dengan sakramen inisiasi. Yang kedua, sakramen rekonsiliasi. Yang ketiga itu adalah sakramen pilihan. Ya kak? Nah, kalau sakramen pilihan itu kan ada 2 ya. Apa itu teh? Imamat dan perkawinan. Kalau rekonsiliasi itu pengurapan orang sakit dan juga pengurusan sabda obat. Sedangkan kalau dia sakramen inisiasi itu cukup 3. Apa itu? Baptis, ekaristi dan krisma. Dan dikatakan itu dengan dikatakan dengan sakramen inisiasi. Inilah dikatakan dengan sakramen dasar. Tidak bisa kita menerima sakramen yang lain kalau kita tidak menerima sakramen inisiasi. Nah, baru ada video. Ibu akan menampilkan video. Nah, coba kamu perhatikan setelah kalian nanti melihat video ini, ada pertanyaannya dari video ini. Coba ikuti dengan baik.
perayaan misa. Kalau kita sudah biasa itu sekali sebulan kita sudah lakukan itu. Nah, di sini ada sebagai pertanyaan dari video tersebut. Apa yang kamu lihat dalam video itu? Perayaan misa kan? Siapa-siapa saja yang ada dalam video itu? Pastor, sedia, Terus? Ada umat, bukan masyarakat ya, umat. Nah, lagi tadi kegiatan apa ya saja yang ada dalam video tadi? Ada pelarangan masuk. Nah, bisa juga dikatakan bahwa itu adalah dikatakan dengan tata perayaan Ekaristi. Nah, kalau di dalam tata perayaan Ekaristi itu kan ada 4 itu ya. Yang pertama itu dikatakan dengan ada ritus pembuka, ya kan? Ada dikatakan dengan liturgi sada. Lalu yang ketiga itu dikatakan dengan liturgi Ekaristi. Baru yang keempat itu dikatakan dengan ritus penutup. Jadi kalau kita lihat itu nanti tadi dalam video itu sudah komplit di situ semuanya. Contohnya di dalam ritus pembuka mulai dari pelarangan masuk lah itu. Nah, tapi kadang kalau dibuat itu pelarangan masuk itu biasanya kalau ada misa tertentu dia. Tapi kalau seperti yang kita lakukan di stasi kita itu langsung kepada lagu pembuka kan? Lagu pembuka. Sedangkan kalau dikatakan itu dengan liturgi Ekaristi, mulai dari mana itu liturgi Ekaristi? Ada yang tahu liturgi Ekaristi itu mulai dari mana itu? Kalau dikatakan itu dengan liturgi Ekaristi berarti dimulai itu dari lagu persembahan. Iya, lagu persembahan sampai kita komuni menyambut tubuh dan darah Kristus itu. Nah, selanjutnya inilah sebagai pertanyaan diskusi. Apa saja tanda dan sarana yang kamu ketahui yang ada dalam gambar gereja, di dalam gereja? Apa tanda dan sarana yang kamu ketahui yang ada di dalam gereja? Apa tandanya itu? Ada yang tahu tandanya? Apa? Tanda-tanda itu adalah bisa melalui tindakan kasih, ya kan? Bisa juga melalui pelayanan. Kan pernah kalian lihat itu di gereja pelayanan kan? Baru bisa juga itu dengan kesaksian iman. Seperti yang sudah kita bahas minggu yang lewat itu kan, ketika dia mengalami suatu penyakit, dia memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa dia merasakan ada suatu mujizat yang berasal dari Tuhan. Baru yang nomor 2, apa saja tanda kehadiran Tuhan yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu tanda kehadiran Tuhan yang kamu alami dalam hidup sehari-hari? Apa Jupiter? diberikan nafas hidup. Bagus, diberikan nafas kehidupan. Yang lain? Apa lagi? Diberikan tenaga. Diberikan tenaga, diberikan kesehatan kan? Itulah tanda-tandanya. Baru yang berikutnya, apa itu sifat-sifat Tuhan yang kamu ketahui? Bagaimana sifat Tuhan itu? Baik, ini banyak artinya baik. Yang pasti sifat Tuhan itu dia maha mengampun. Terus apa lagi? Maha penyayang, maha pengasih, maha apa lagi? Pokoknya yang maha lah. Itulah sifat Tuhan dan kamu juga sudah merasakan itu kan? Nah, yang berikutnya, apa saja sikap dan perbuatan sebagai tanda dan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab? Apa itu sikap dan perbuatanmu sebagai kau makhluk yang bertanggung jawab yang diciptakan oleh Tuhan? Apalah tanggung jawabmu? Iya, bagus, melestarikan. Terus apa lagi? Memelihara apa yang telah dibuat. Boleh. Bisa juga dengan apa itu? Contohnya kalau melestarikan ini kan banyak ya. Contohnya melestarikan kan penghijauan termasuk itu. Kalau kita contohnya penebangan hutan apakah itu termasuk? Tidak. Gitu dia. Itulah tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan. Nah, inilah sebagai kesimpulan kita. Coba semua dulu membaca kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah Tugas gereja saat ini adalah melanjutkan karya penulisan Yesus pada Rasul untuk mewartakan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Gereja menjadi sarana bagi umat untuk dapat menjalin komunikasi yang semakin dekat dan erat dengan Allah. Dalam gereja, tanda dan sarana keselamatan
Simbol dan tanda lainnya adalah sakramen tobas dan sakramen pembukaan orang sakit yang dikelompokkan menjadi sakramen penyembuhan. Sementara itu sakramen ibadah dan sakramen perkawinan yang dikelompokkan pada sakramen pelayanan dan kesembuhan dan Iya, inilah kesimpulan yang sudah kita pelajari dari tadi. Nah, di sini saya mau tanya, ada pertanyaan? Setelah kita sudah membahas pelajaran mengenai gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan, adakah pertanyaan? tidak. Kalau tidak ada, berarti saya yang bertanya ya. Iya, bisa ya? Nah, saya mau tanya, apa itu fungsi dari piala? Siapa yang tahu? Fungsi piala? Ya, coba Cawan atau wadah tempat anggur. Cawan atau wadah tempat anggur untuk diekspresi. Iya, itu dia ya. Cawan. Mungkin kalian juga sudah pernah lihat itu ya. Nah, baru yang berikutnya, yang dikatakan itu dengan bahwa di dalam gereja Katolik itu ada 4 tata perayaan Ekaristi. Urutannya itu. Siapa yang bisa? Ya, coba cerita. Ritus pembuka, liturgi, sabda, ekaristi, dan ritus penutup. Iya, itu dia. Yang pertama itu adalah ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus. Nah, baru yang berikutnya, apa itu arti daripada monstran? Tempat menyimpan sekaligus memperlihatkan hosti yang telah dikonsekuensi dalam konsekrasi dalam sakramen Maha Kudus. Iya, itu dia. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana sih bentuknya monstran itu? Sebenarnya apa monstran itu seperti ini lah gambarnya itu. Monstran mungkin belum pernah kalian lihat. Ini ya. Dan ini memang belum pernah kalian lihat ini karena ini tidak ada di stasi. Biasanya kalau monstran itu dibuat itu di paroki. Ini kalian ke apa? Ke paroki. Kalau ada kalian lihat itu lampu warna merah, kalau ada berwarna lampu merah dia berarti itulah bahwa di situ tandanya ada monstran. Dan disitulah penyimpanan roti sebelum dikonsekrasi. Tahu konsekrasi? Konsekrasi itu adalah sebelum pastor mengangkat roti dan anggur itu ke apa? Itulah kata-kata konsekrasi. Kalau biasanya kalau kita umat Katolik atau kalau sudah menyatakan dia kata-kata konsekrasi, terimalah dan makanlah. Itulah contoh kata-kata konsekrasi. Dan pada saat itu kita sebagai umat, bagaimana posisi tangan kita ketika pastor menyatakan kata-kata konsekrasi? Iya, tangan kiri di atas tangan kanan. Itu dia. Seperti ini dia tangannya bentuknya ya. Jadi kalau ada nanti soal apa itu konsekrasi, kok nggak pernah saya dengar. Jadi kalau konsekrasi itu adalah sebelum dia diberkati. Kalau sebelum dia diberkati itu masih roti biasa dan itu disimpan di mana tadi penyimpanannya? Monstrannya. Baru yang berikutnya itu adalah patena. Siapa yang tahu arti patena? Patena adalah tempat di mana hosti diletakkan atau dikucur berbentuk bundar. Iya, berbentuk bundar. Kalian juga sudah pernah lihat itu. Nah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, Ibu bagi dulu KPD ini sebagai yang mau mengerjakan. Ibu bagi dulu kelompoknya ini, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok tiga. Coba dikerjakan dulu ya. Nanti dibuat di atasnya LKPD ini nama kelompoknya. Ini dia. Nanti akan dipertunjukkan ke depan. Ya, siapa nanti yang lebih rapi. Ini dibuat di sini nanti kelompoknya, nama kelompoknya. Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Di sini nama kelompoknya, sama namanya. Tulis kelompoknya, Dek. Kelompoknya.
ambil reader karena itu nanti ditunjukkan di atas. Tidak pasti. Kalau ada keluarga, dikeluarkan semua keluarga yang dikeluarkan. Iya, tidak bisa langsung ini. Kalau ada orang ini juga. Nanti setiap kelompok nanti mewakili ke depan untuk menentukan hasil kalian. Sudah? Maju dulu ke depan. Semua dah. Kelompok 1 mewakili siapa ke depan? Di sini. Ayo. Bagus sendiri ya. Nah, ini dari kelompok 1, dari kelompok 2, kelompok 3. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Menunjukkan hasil karya setiap kelompok. Terima kasih. Dan ini akan dikumpulkan ya untuk ibu nilai nanti. Oke, silakan Ibu Nak. Kamu tulis dulu apalah inti dari yang sudah kita pelajari tadi. Kamu buat tulis di situ yang sudah kamu pahami, apa yang sudah kamu pahami, yang bisa kamu ambil inti dari yang baru tadi kita pelajari. Coba tuliskan di sini. Apa intinya yang sudah kita pelajari tadi? Coba ulangi dulu, kau tulis dulu sebagai sebagai kesimpulan yang sudah kamu ingat dari pelajaran kita itu. Ada berapa orang yang bekerja? Si Roni sudah ya? Yang lain? Ya, sudah 2. Inti-intinya saja, inti-intinya. Baca dulu Roni apa yang bisa kamu ambil, yang kamu ingat dari yang sudah kita pelajari. Mengetahui fungsi dari monstera. Apa? Enggak suaranya. Mengetahui fungsi dari monstera. Apa? Bukan monster ya, jangan salah ya. Bukan monster, tapi monstran. Iya, coba kita lihat. Mengetahui fungsi dari monstera. Iya, apa itu fungsi daripada monstran? Tempat dari roti. Dia bukan juga. Cepat penyusunan. Sebelum Diberkati. nanti atau dikatakan dengan kata apanya itu, ilmiahnya itu apa? Konsekrasi. Iya. Apa lagi selain itu Roni? Hanya monstran? Yang kamu ingat? Apa yang kamu apa dulu Kak? Jovita, apa yang kamu ingat? Bahwa aku tahu sakramen adalah suatu tanda penyelamat Tuhan di antara manusia. Dan dari situ aku tahu bahwa tata ekaristi itu ada 4, yaitu Ristus Pembuka, Liturgi Sabda, Ekaristi, dan Ritus Penuh. Bagus. Dari sini dulu. Esther. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, yaitu 1. Sakramen pembaptisan, 2. Sakramen Ekaristi, 3. Sakramen Krisma, 4. Sakramen perkawinan, 5. Sakramen imamat, 6. Sakramen pertobatan, dan 7. Sakramen pengurapan dosa. Iya, tapi sekali lagi ingat karena tadi kan kita sudah bahas harus berurutan itu ya. Ya. Nah, coba si Grace, apa yang bisa kamu ambil Grace yang kamu ingat? Yang sudah kita pelajari tadi, enggak satu pun. Coba buat dulu. Apa yang kamu ingat? Yang kamu tulis itu kamu buat. Coba siapa? Si Alessia. Apa Alessia? Tahu apa itu Athena? Apa itu Athena? Athena adalah tempat di mana meski diletakkan atau piring kecil berbentuk bunda. Iya, berbentuk bunda. Selain itu masih ada lagi yang kamu ingat? Enggak. Si Jipane? Alat-alat misa. Alat-alat misa, apa yang kamu ketahui tentang alat-alat misa itu?
sarana penyelamatan. Jadi melalui gereja itu kita juga dikatakan bahwa gereja itu adalah dikatakan dengan tubuh Kristus, kan? Nah, kita adalah anggota-anggotanya seperti itu. Jadi kalau ada contohnya lagi soal nanti, coba sebutkan dulu apa sarana-sarana apa saja yang digunakan yang ada di gereja. Kamu sudah paham kan? Bisa ada juga seperti dalam gereja Katolik itu sarana itu bisa ada juga patung. Ada patung kan? Apa ada patung apa saja itu yang ada dalam gereja? Ada Bunda Maria, terus apa? Iya, Yesus Kristus atau Yesus disalibkan. Nah, tapi bukan berarti orang Katolik itu kita orang Katolik menyembah berhala kalau ada patung di situ, ya kan? Tahu maknanya itu kan? Kenapa? Kita di situ sebagai apa? Kenapa kita orang Katolik menghargai para patung-patung yang ada di gereja Katolik seperti patung Bunda Maria, patung Yesus disalibkan? Kenapa itu kita apa? Berbuat iman. Iya. Iya. Kita di situ hanya menghargai, bukan menghormati, ya kan? Kita tahu bahwa Bunda Maria itu adalah siapa itu? Yesus. Sama seperti ketika kita melakukan upacara di sekolah. Setiap hari Senin itu kita selalu menghormat bendera. Padahal kalau kita perhatikan itu kan bendera itu hanya kain warna merah dan juga kain yang warna putih. Kenapa kita sebagai Indonesia, negara Indonesia menghormati bendera itu? Salah satu contohnya itu lambang negara. Baru yang berikutnya itu adalah kita menghormati siapa di situ? Sama aja dengan seperti orang Katolik. Jadi jangan ada kalau ada nanti yang bertanya contohnya kan, kenapa kalian itu orang Katolik? Ketika kalian itu masuk ke altar, kalian itu selalu dengan menghormat. Kenapa? Berarti kalian itu menyembah berhala atau sudah menjalankan perintah Allah yang pertama. Kalau dikatakan apa jawaban kalian? Hanya menghargai kan. Apalagi orang Katolik ketika misa, seperti yang sudah kita bahas tadi, ketika misa ada di situ altar. Di tengah itu ditengahkan altar itu adalah meja besar. Sedangkan yang di samping altar itu ada mimbar kan? Ada mimbar kan? Ada 2 mimbar di kiri dan di kanan. Biasanya kalau di mimbar itu kalau ada satu untuk pembacaan, baru satu lagi yang biasanya itu untuk orang yang dirjen. Sedangkan altar itu di situlah biasanya imam untuk melakukan sakramen Ekaristi kan. Kenapa orang Katolik itu menghormati altar itu? Karena di situlah Yesus melakukan apa? Apa yang dilakukan Yesus di altar itu? Misa. Disitulah Yesus itu melakukan atau menetapkan sakramen sakramen Ekaristi. Yang ada dalam gereja Katolik dikatakan itu ada 3 hari suci kan? Ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, dan juga Sabtu Suci. Dan kapan itu? Itu ketika Kamis Putih. Ya kan, di dalam Kamis Putih itu kan? Di situ menetapkan sakramen Ekaristi, dan juga di dalam Kamis Putih itu juga Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Nah, kan Yesus juga di situ melakukan perpisahan dengan muridnya. Jadi ada di sini 3 kegiatan yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Jadi jangan salah lagi. Katolik menyembah ini katanya tidak, itu salah. Karena mereka itu memang belum paham, jadi bisa dijelaskan kan? Nah, kalau memang tidak ada